أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir di dalam majelis ini melanjutkan kajian sirah nabawiyah, khususnya adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dari diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana detik-detik turunnya wahyu yang pertama. Masih dijalankan oleh Ibunda Aisyah. An Aisyah ummul mu'minina annaha qalat. Dari Ibunda Aisyah, ibunya orang-orang beriman, bahwasanya beliau berkata, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'adu. Rasulullah SAW selepas turun wahyu surah Al-Alaq di ayat 1 sampai 5, Rasul segera pulang dalam kondisi bergetar seluruh badannya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu kemudian beliau masuk ke bilik dan menemui ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqal, maka kemudian beliau berkata, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dzabaha anhu ar-ra'. Kemudian beliau diselimuti hingga hilanglah rasa takut beliau. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, ketakutan luar biasa. Wajar, takutnya ini wajar. Mengingat memang ini adalah pengalaman pertama. Semua yang namanya pengalaman pertama ada takutnya, ada gugupnya. Semua yang pertama. Nah, di sini apalagi Nabi SAW dengan kondisi menerima wahyu yang pertama, beliau didekap sampai 3 kali, dan Jibril pada saat itu tidak menampakkan wujudnya, maka wajar kalau ketakutan. Tetapi di sini ketika dia dalam kondisi ketakutan, pulang ke rumah, itulah fungsi rumah.
Mana Nabi SAW mengatakan tuba liman malaka lisanu, liman malaka lisanahu wa wassa'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Beruntung orang yang menjaga lisannya dan melapangkan rumahnya. Makna lapang rumah ini bukan panjang kali lebar, tapi fungsi rumah ini lapang karena menimbulkan rasa nyaman, aman bagi anggota keluarganya. Maka rumah yang baik itu adalah rumah yang bikin nyaman penghuninya, terutama yang bikin nyaman para lelaki. Kenapa? Salamatur rajuli fi baitihi. Selamatnya laki-laki itu di rumah, kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tuntutan kebaikan. Artinya Nabi SAW dalam kondisi gemetar takut pulang, nah itu bagus. Seperti itulah rumah yang benar. Ketika suami sedih, pulang ke rumah. Ketika suami dalam kondisi takut, pulang ke rumah. Itu tandanya istrinya sukses. Yang enggak sukses itu kalau suaminya dalam kondisi kacau sedih, larinya enggak ke rumah. Nah, itu enggak sukses. Larinya mana? Mending kafe. Rumah orang lain. Nah, ini jadi Nabi SAW pulang ke rumah, segera ketemu dengan Khadijah. Pulang ke rumah. Ini kalau di peta, ini Bukit Marwah ini. Ini Bukit Marwah. Ini Bukit Marwah. Ini rumahnya Khadijah yang sebelah sini. Nah, sedangkan Jabal Uhud, Jabal Uhud. Sedangkan Jabal Nur ini jalur ke sini, maaf ya, ke sini ya. Kemarin kita sampaikan kira-kira 9,8 km dari rumahnya Ibunda Khadijah. Jadi pulang beliau langsung ke rumah, minta kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Tidak ada kata-kata di sini. Begitu melihat suaminya datang dalam kondisi kacau, minta diselimuti, Ibunda Khadijah tidak berkata apa-apa, langsung menyelimuti suaminya sampai hilanglah rasa takut beliau. Dan memang itulah peran seorang istri yang salehah. Ini kalau ini gambar yang sekarang ya. Letak rumahnya Khadijah itu sekitar sini. Ini rumahnya. Kalau tadi kan Bukit Marwah di sebelah sini. Ini letaknya sekitar sini. Kalau sekarang sudah rata.
Karena apa? Ya lagi-lagi ya, biasa. Karena dulu sering ditongkrongin ya, jadi tempat-tempat yang gak baik. Orang umroh harusnya tawaf, malah di rumahnya Ibunda Khadijah. Jadi apa? Ibunda Khadijah tidak berkata apa-apa. Gimana caranya memberikan kenyamanan kepada suaminya? Maka ada waktunya bicara, ada waktunya tidak bicara. Di dalam kita membina hubungan hidup rumah tangga berkasih sayang dengan istri, dengan suami, ada saatnya bicara, ada saatnya tidak perlu bicara. Konsepnya gimana, Pak? Ada saatnya bicara di waktu yang tepat, kondisinya nyaman, tidak ada masalah, ya, disepakati waktunya, bicara. Tapi kalau kondisi yang begitu kritis, mentalitas seorang suami yang sedang terganggu, maka seorang istri tidak perlu banyak bicara, tahan bicara. Ini sikap peran seorang Ibunda Khadijah. Diam itu malah lebih menenangkan. Suami datang minta diselimuti, tidak usah komen. Bapak nih siang-siang minta diselimutin. Siapa ini? Komen aja. Awan-awan kok selimutan Bapak. Jadi seorang istri itu ada waktunya, tahu saya harus diam. Maka kata Imam Abu Darda ketika dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, kalau saya marah diamlah. Kalau kamu marah, saya akan diam. Kalau saya marah, kau balas marah. Saya bicara, kau balas bicara. Habislah sudah. Suami satu kata dibalasnya 10 kata. Akhirnya suami yang pusing. Di luar pusing, di rumah tambah pusing. Nah itu. Maka jadi istri yang solehah itu salah satu di antara cirinya menyejukkan matanya, sedap dipandangnya. Bukan karena skincare yang mahal, bukan yang ibu cantik Mbak Ratu Cleopatra, bukan. Tapi yang benar-benar memberikan kenyamanan. Kecantikan itu mampu menggugah ya seseorang, tetapi kenyamanan itulah yang membawa rasa sayang. Jadi kalau bicara cantik, secantik apapun, tapi kalau tidak bikin nyaman, itu tidak ada kebahagiaan. Iya. Mau so cantik apapun ngomel terus. Betul lah Pak? Lanjut. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah dan mengkhabarkan apa yang beliau rasakan.
Nabi mengatakan, hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu pengen diselimutin? Lalu kemudian beliau menceritakan apa yang baru dia alaminya, selalu seraya berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir terhadap diriku. Jadi seorang suami itu memang Allah takdirkan dengan kodrat, punya kekuatan fisik yang lebih daripada perempuan. Seorang laki-laki itu bisa punya keberanian, tetapi sekuat-kuatnya laki-laki butuh seseorang yang ada di sampingnya, seorang istri yang soleh. Wah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Natattakhidu ahadukum," hendaknya kalian memiliki, menyimpan barang yang paling berharga. Apa itu? Lisan dan zakira, lisan yang berzikir, wa qalban zakira, hati yang berzikir, hati yang qalban syakir, hati yang bersyukur. Yang terakhir, wa zaujatan mu'minah tu'inuka ala amril akhirah, yaitu istri yang salihah yang membantumu dalam perkara akhirat. Di sini perannya Khadijah. Dia berkata, kalla, tidak wahai suamiku, wallahi ma yuhzikallahu abada, bergembiralah demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa selamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya Anda adalah orang yang suka menyambung tali keluarga, silaturahim. Wa tahmilul kalla, selalu memikul beban yang lemah. Wa taksibul ma'dum, kau membantu yang tak berpunya. Wa takriyud dhaifa, dan engkau menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau orang yang suka membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Bapak-bapak dan sekalian, apa yang kita pahami dari sebuah kalimat ini? Indah sekali seorang wanita salihah, lebih daripada emas dan perak, lebih daripada kendaraan yang mahal, lebih daripada tanah berhektar-hektar, lebih lah. Jika bapak-bapak punya istri solehah model begini, syukuri. Itu harta yang paling berharga, yang hendaknya disimpan, yang harusnya lebih disayang. Jangan sampai kendaraan kita disayang-sayang, ya, kotor dicuci. Istri tidak pernah motor, mobil dielus-elus, lecet dikit, aduh lecet. Istri
Istri lecet dibiarin. Jangan sampai gitu. Menarik sekali. Apa kata Ibunda Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Ini perkataan yang seperti oase di padang pasir, Pak. Obatnya orang yang ketakutan adalah harapan, keyakinan. Makanya Ibunda Khadijah menggunakan kalimat yang luar biasa, wallahi ma yukhzikallahu abada. Tidak suamiku, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa. Ada dua sudut pandang di sini. Yang pertama, memang sosok suaminya juga luar biasa. Barangkali kalau ada posisinya kita nih, pulang-pulang saya khawatir terhadap diri saya. Istri jawabannya apa ya? Kalau wallahi ma yuzikallahu abada. Wah, hebat betul. Maka emas sing ati-ati uripe. Sholat ketinggalan, masbuk terus. Keluar semua. Ini tentunya karena suaminya siapa dulu. Makanya beliau mengatakan ma yukhzikallahu abada. Tuhanmu tidak akan membuatmu kecewa sama sekali. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang suka menyambung tali keluarga. Ini amalan yang universal. Jadi amalan yang universal, bahwa dalam peradaban manapun yang namanya bersaudara, sayang sama keluarga, itu adalah kebajikan dalam peradaban apapun. Dan Nabi SAW, walaupun beliau belum diangkat jadi Rasul, beliau melakukan kebaikan yang universal. Orang pasti terima kalau orang itu memang rajin silaturahmi. Pasti orang baik. Sehingga keumuman ini dibawa pada kalkulasi umum. Orang yang baik, orang yang suka menyambung silaturahim, tidak layak untuk dikecewakan oleh Tuhan, oleh Allah. Karena itu perbuatan yang baik. Kemudian wa tahmilul kalla, memikul beban yang lemah. Ini kaitannya dengan ada mereka orang-orang fakir. Kalau miskin sama fakir itu bedanya. Kalau miskin itu ada pendapatan, ada pemasukan, tapi tidak cukup. Tapi ada golongan fakir yang dia memang ditanggung bebannya. Jadi memang ditanggung sebulan-bulannya. Nabi itu suka menanggung beban yang lemah seperti itu. Ada saudaranya, termasuk diantaranya yang memotivasi beliau untuk dagang itu kan, karena beliau kasihan kepada ibu susu beliau. Yang pertama namanya adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi Nabi itu punya dua ibu susu.
Ibu susu yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Baru setelah itu Halimah as-Sa'diyah. Nah, Suwaibah ini seorang budak dari Abu Lahab. Jadi tujuannya dia untuk berdagang itu supaya bisa membebaskan Suwaibah, ibu susunya, walaupun hanya menyusui 3 pekan saja. Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 3 pekan. Tapi beliau, ya padahal gak ada memori itu. Namanya umur di bawah berapa bulan ya. Tapi karena beliau tahu ada ibu susu beliau, maka beliau memerdekakan Suwaibah. Karena memang betapa beliau itu suka memikul beban. Wa taksibul ma'dum, membantu yang tak berpunya. Ini kaitannya dengan miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka Nabi membantu. Wa takriyud dhaifa, dan beliau suka menjamu tamu. Bahkan salah satu di antara akhlak yang baik itu menjamu tamu. Dari dulu Pak, ini sebelum Islam benar-benar memberikan tuntunan kepada kita dengan dalil man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Sebelum itu Nabi memang gemar menjamu tamu. Bahkan kalau jarang ada tamu, beliau cari-cari tamu. Beneran, kalau misalnya rumahnya jarang ada tamu, itu beliau nyari tamu. Besok ke rumah ya, saya masakin daging. Nah gitu kan. Nabi itu memang begitu, suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Baik. Hikmah dan pelajaran. Kekhawatiran Rasulullah setelah bertemu Jibril ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukan berasal dari diri seorang Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sering dituduhkan kaum orientalis. Namun dari faktor eksternal yaitu Jibril alaihissalam dari Allah, orang mendapat ide inspirasi tidak harusnya terkejut dan takut atau khawatir. Lagi-lagi untuk membantah orientalis. Rasa takut ini wajar, Nabi Musa aja takut. Allah Ta'ala berfirman, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ini ceritanya kapan nih? Ceritanya ketika ular atau tongkat Nabi Musa jadi ular besar memakan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun. Tongkat jadi ular ya, ular gede. Nah sekarang gimana mengembalikan ularnya jadi tongkat? Nabi Musa keder juga megang ular. Makanya Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan ular itu kepada keadaannya semula. Benar, tapi turun ayat Nabi Musa ular gede itu dipegang, jadi tongkat lagi. Nabi Musa takut, Maryam pun takut, apalagi ya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berikan satu cerita,
fatakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaihim ruhana fatamatsal laha basharan sawiyya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, yaitu Jibril. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Qala, dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam biasa hidup sendiri, tahu-tahu ada laki-laki kan gitu. Maka takutlah dia. Maka dia katakan, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbika li ahaba laka ghulaman zakiyya. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi wajar ya, Nabi takut itu wajar. Artinya sisi manusiawi ini namanya al-khaufut tabi'i, takut naluriah. Biasa saja. Ya biasa, memang ada rasa takut seperti itu. Firasat dan peran wanita salihah yang diperankan Khadijah menyebut perilaku mulia Rasulullah saat beliau khawatir setelah bertemu Jibril, dan kita katakan itu seperti oase di padang pasir yang tandus, memang benar-benar menghibur hati suaminya. Itulah bahwa salah satu tugas wanita salihah senantiasa menopang dan menguatkan semangat dakwah suaminya. Jadi istri solehah itu membantu suaminya dalam memenuhi perkara akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita istaiqadhat lailuha, dia bangun di waktu malam, kemudian qamat lailuha, dia bangun salat tahajud, fasaiqadha zaujahu, lalu dia bangunkan suaminya. Suamiku bangun, ini sudah jam 2, yuk sholat yuk. Kalau suaminya tidak bangun, dia bawa air dipercikkan ke wajah suaminya. Nah itu mesra, romantis tuh begitu. Jadi bangunkan suamimu. Jangan bilang capek tak tiap hari. Jangan. Tiap hari bangunin, pakai jurus yang paling ampuh. Seorang istri itu punya jurus masing-masing untuk mendorong suaminya semangat. Semangat menuntut ilmu, semangat berdakwah, semangat ibadah, semangat melakukan amal kebajikan. Istri itu perannya tinggi sekali di situ. Maka kalau ada suami rajin ngaji, itu disupport banget ya. Alhamdulillah rajinnya ngaji kan. Kalau rajinnya yang lain ini bahaya. Jadi disyukuri benar, didorong suami untuk semangat ibadah. Ayo bi, ayo kita kerjakan ibadah-ibadah, ayo sunnah-sunnah ditegakkan. Akhirnya apa? Ada namanya ta'awun di sana, tolong menolong. Hikmah besarnya takdir pernikahan Rasulullah dengan Khadijah
adalah memang Allah sediakan nabi wanita yang tepat saat awal turun wahyu. Ya memang udah ada skenario dari Allah. Allah sudah nyiapin istri seorang Rasulullah adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan terbukti perannya sangat sentral di sana. Akhlak mulia dan universalitas Islam ini, hal-hal yang ada di atas kita sampaikan itu adalah akhlak universal, semua peradaban punya. Cuman di dalam Islam kebaikan itu dilegitimasi dengan dalil-dalil syar'i, sehingga menjadi lebih kuat dan mengikat. Kalau ditanya ada nggak orang kafir yang sayang sama adik kakaknya? Ada, tapi tidak bisa semua. Ya, itu naluri masing-masing. Tapi dalam Islam itu dilegitimasi dengan dalil, dikuatkan dengan dalil, sehingga seluruh umatnya dituntun untuk memiliki seluruhnya. Silaturahim, memikul beban yang lemah, membantu yang tak punya, menjamu tamu, membela orang yang berdiri di atas kebenaran, itu diakuisisi di dalam Islam, dilegitimasi, dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada. Dikit lagi ya, lanjut. Waraqah bin Naufal fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibna ammi Khadijah. Yang dilakukan Khadijah tidak cukup menghibur suaminya dengan ucapan, digandingnya suaminya untuk menemui Waraqah bin Naufal, salah seorang anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Apa berarti? Salah satu anak pamannya, sepupu. Jadi yang benar Waraqah ini sepupunya Ibunda Khadijah. Ini silsilahnya. Ini Waraqah nih, ini Khadijah. Waraqah bin Naufal. Naufal ini kakaknya Khuwailid. Ya, kita sholat Isya dulu, kita tunda. Kita akan lanjutkan pada Isya tentang Waraqah. Menarik sekali Waraqah. Dan kita pending. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita melanjutkan masih dalam riwayat Imam Bukhari. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ammi. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fayaktubu minal Injili bil Ibraniyah ma sya'allahu ayaktub. Jadi Waraqah ini di masa jahiliyah dia seorang Nasrani. Ia bisa menulis bahasa Ibrani
bahkan menulis bagian dari Injil dialih bahasakan kepada bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Jadi kedudukan secara nasab itu sepupunya Ibunda Khadijah. Cuma kalau bicara umur, kana syaikhan kabira, dia seorang yang sudah lanjut usia. Ada ya suatu waktu sepupu sebenarnya, tapi jarak umurnya kayak antara seorang anak dengan orang tua. Jadi kalau kita mau berhitung, pada saat itu ya, Nabi SAW berumur 40 tahun, sedangkan Ibunda Khadijah umurnya 55 tahun. Nah, diperkirakan Warakah ini umur sudah 80-an tahun. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada Warakah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, arti sepupu, isma' min ibni akhik, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan anak lelaki saudaramu. Jadi Nabi itu kalau dibicarakan secara nasab tingkatannya lebih bawah gitu. Makanya kalimatnya adalah ibna akhik, anak saudaramu, kayak keponakan jadinya. Walaupun ketemu nasabnya itu adalah di kakek yang ketiga. Kita lanjutkan. Qala lahu Warakah, berkatalah Warakah kepada Nabi SAW, bertanya, ya ibna akhi madza tara, hai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Nabi SAW mengkhabarkan sebagaimana yang dia lihat. Faqala lahu Warakah, maka Warakah berkata, hadzan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Oh, ini adalah an-namus. Namus itu Jibril. Jadi nama lain Jibril dalam bahasa Ibrani itu adalah namus. Hadzan namus, ini adalah malaikat Jibril. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan sebagaimana Allah mengutusnya kepada Musa. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayya idh yukhrijuka qaumuk. Kata Warakah, alangkah gembiranya seandainya aku masih muda perkasa, alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, Rasul bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Qala na'am, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi, wa in yudrikuni yawmuka unsurka nasran mu'azzira. Kata Warakah, oh iya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kalau aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu, pasti kamu ku bantu sekuat tenagaku.
Tidak berapa lama Waraqah meninggal dunia, untuk beberapa waktu lamanya wahyu terhenti. Hikmah pelajarannya, penting sekali bertanya kepada ahli. Apa yang dilakukan oleh Khadijah ini adalah menguatkan. Intinya suaminya udah, apapun kalau untuk suaminya dikerjain. Suami sebenarnya sudah tenang, tapi sebagai seorang istri paham suaminya ini orang yang cerdas. Maka untuk meyakinkan suaminya, dia datang ke Waraqah, ahlinya yang memang ngerti persoalan itu. Kemudian apa yang dipersaksikan oleh Waraqah ini bahwa menunjukkan masih ada zaman itu Nasrani yang lurus, yang hanif seperti Waraqah. Sekarang pertanyaan, kenapa Waraqah tidak langsung beriman? Pertanyaannya kan gitu ya. Karena dalam satu konsep bahwa mereka pengikut Nabi Isa itu adalah muslim, kita kemarin sampaikan, kata Syekh Utsaimin. Tapi sejak Nabi Muhammad SAW diutus, maka kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah bukan muslim lagi. Nah sekarang kenapa Waraqah tidak langsung masuk Islam? Jawabannya ada dua. Pertama, wahyu Quran surah Al-Alaq 1-5 ini tidak ada perintah sama sekali Nabi untuk berdakwah. Jadi ayat ini, wahyu pertama ini adalah legitimasi pengangkatan beliau sebagai sah seorang nabi, tapi belum dikatakan sebagai rasul yang menyerukan umatnya. Makanya Waraqah menganggapnya ya ini sebagaimana kebanyakan dari Bani Israel yang memang diturunkan nabi-nabi yang banyak, kita kemarin sampaikan. Alasan yang kedua, Waraqah menganggap lagi bahwasanya risalah nabi itu sama dengan risalah para nabi sebelumnya yang sifatnya lokal. Maka seseorang yang sudah beriman kepada nabi sebelumnya tidak wajib untuk beriman kepada nabi setelahnya. Konsep sebelumnya, karena tidak ada keterangan nabi adalah rasul yang diutus untuk seru sekalian alam. Tidak ada, belum ada. Itu jawabannya. Makanya kalimatnya bahwa Waraqah tidak langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Wong saat itu memang belum diperintahkan untuk ngajak-ngajak. Tapi nilai plusnya, sekalipun Waraqah itu tidak masuk ke dalam agama Islam dalam konteks beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi itu sudah menunjukkan keislamannya ketika dia berkata, ya laitani, andaikan aku masih muda perkasa, alangkah bahagianya aku. Sekiranya aku masih gagah. Sampai kalimat, kalaulah seandainya laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka, seandainya aku masih hidup ketika kamu diusir kaummu, maka aku akan yang sekuat tenaga membantumu. Ya, tapi ya qadarullah, selang tidak berapa lama, karena beliau seorang yang sudah lanjut usia dan buta, sebelum turunnya wahyu yang kedua, beliau sudah wafat duluan. Padahal wahyu yang kedua ini wahyu yang memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah. Gimana tuh? Ternyata setelah kejadian dari turunnya wahyu yang pertama sampai tadi peristiwa Waraqah, jadi ada kekosongan, wahyu terhenti. Kenapa wahyu terhenti? Tidak datang terus-terusan. Ada apa?
Nah itu nanti insya Allah buat bulan depan insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, analisa sedikit ya dari apa yang ada dalam riwayat Imam Bukhari. Ini hadisnya panjang, riwayat Imam Bukhari. Ada yang mau didiskusikan? Kayaknya enggak ada. Curiga. Cukup ya? Baik. Saya kira cukup sampai di sini. Oh, Pak Us. Oh, enggak. Ngeprank Pak Us. Baik, kalau memang cukup, kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari Anda pribadi. Kita tutup ya dengan hamdalah. Alhamdulillahil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.